Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di Park Sejun terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Sejun berhasil menyelamatkan Airen, tapi malahan Sejun diserang sama pohon evil yang besar banget. Seperti apa kisah Sejun selanjutnya? Kita langsung aja lari, capcus. Hei bocah manusia, aku sudah mengatakan kalau diriku adalah ayahnya Airen. Kenapa kau diam saja? Wadah, beneran dah pada diam itu. Sejun sama yang lainnya jadi pada diam membisu. Maaf ayahnya Airen, apa benar Anda itu ayahnya Airen? Soalnya kami bingung kenapa ayahnya Airen itu cuman bebatuan. Aku tidak paham dengan hal tersebut. Patung ini cuman avatar. Tubuh asliku ada di dimensi yang berbeda. Aku cuman mengendalikan patung naga ini. Ini adalah patung golem yang diciptakan kakeknya Airen. Jadi, patung ini bisa dikatakan boneka golem yang digunakan untuk berhubungan dengan Airen di Dungeon Tower. Saat ini, sistem Dungeon Tower sedang dalam masalah yang kami sendiri tidak tahu masalah apa yang dialaminya. Akhirnya kami di sini tidak bisa menghubungi sistem dari manajer Tower. Aku sempat khawatir ketika mendapatkan kabar kalau anakku dalam keadaan berbahaya. Tapi ternyata Airen melakukan hal yang tepat dengan meminta bantuan kepadamu, Park Sejun. Kau sekarang bisa dikatakan wakil dari manajer Tower, soalnya kau bisa mengakses sistem yang ada pada Dungeon Tower. Kami di sini tidak bisa mengaksesnya, jadi kami tidak bisa berbuat apapun. Sekali lagi, terima kasih manusia Park Sejun sudah mau menolong anakku, Airen. Santai saja bos naga, santai-santai. Aku hanya ingin menyelamatkan temanku. Wah, teman ya. Kalau begitu sebagai temannya Airen, bisakah aku meminta tolong kepadamu? Minta tolong? Pertolongan seperti apa yang Anda inginkan? Aku cuma manusia biasa yang berprofesi sebagai petani. Justru karena kau seorang petani, aku jadi leluasa. Soalnya aku ingin kau menggantikan Airen menjadi manajer tower di Dungeon Tower ini. Buset dah, itu terlalu berbahaya. Saya cuman manusia, bos. Aku di sini yang paling lemah, ayah Airen. Dan lagi, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku sekarang terjebak di lantai 99. Dan lagi, sekarang aku dalam masalah besar. Pohon evil itu mau menghancurkan pertanian yang sudah aku bangun bersama keluargaku di sini. Jadi, bagaimana aku bisa menjadi manajer tower menggantikan Airen? Buset dah, bener-bener. Pohon evilnya itu malah masih bergerak maju. Waduh, bahaya ini bos. Dan lagi, pohon Gozilia juga masih berjalan. Tapi karena jalannya pelan, ia didahului oleh beberapa pohon evil yang kecil. Bos Sejun, mereka semakin dekat. Kita harus apa? Kita harus apa, Bos Sejun? Ucap kelinci hitam panik. Kau tenang saja. Kau sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi manajer tower. Lah, masih membahas itu lagi. Tolongin, boy. Itu pohon evilnya sudah ada di belakang gue. Waduh. Kami akan membantumu, manusia Park Sejun. Kau lihat saja apa yang akan terjadi pada musuh-musuhmu itu. Ya udah cepet bantu sana, bos naga. Cepetan dibantu. Kemudian patung naga mengangkat kepalanya dan tiba-tiba Park Sejun. Aku Kaisar Fritani, kakeknya Airen. Aku jengkel banget sama kelakuanmu itu. Gara-gara ente, aku tidak bisa menjumpai cucu kesayanganku. Aku ingin sekali meremukan tubuhmu. Tapi itu bahaya. Kau masih dibutuhkan di sini. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak tahu telah berbuat salah kepada Anda, maafkan aku. Ucap Sejun ketakutan. Wah, ternyata kau manusia penakut juga ya. Manusia tetaplah manusia. Kemudian Kaisar Fritani memandangi pohon evil yang telah berdatangan. Ia mengatakan kalau cukup dirinya seorang yang akan membereskan monster-monster ini. Ini mah cuman hama yang perlu dibasmi. Dan oke dah, Kaisar pun bersiap untuk terbang. Dan Sejun jadi kesulitan itu. Ia menerima hempasan angin dari Kaisar Fritani.
Wadidaw, sakit bos. Dan tung. Kaisar Fritani terbang tinggi di bawah cahaya Blue Moon. Dirinya langsung memandangi para pohon Evil dari atas. Sepertinya ia akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Apa itu dah? Para pohon Evil sendiri masih berjalan mendekati pertanian Sejun tanpa memperhatikan naga besar yang ada di atas mereka. Ini mah cuman lumpur liar, bisa-bisanya menjadi merepotkan seperti ini, ucap Kaisar sambil menghembuskan nafas api yang ada dalam mulutnya. Dan cuas, bola api terbentuk di depan mulut Kaisar. Dan cuas, bola api biru meluncur tajam, luncurannya seperti roket dengan kecepatan cahaya. Wadidaw, gile banget itu. Sampai-sampai area pora pohon Evil langsung berubah menjadi putih abu-abu. Waduh, bener-bener dah. Dan kemudian, api biru menyala cepat menghantam pohon Godzilla. Pohon Evil yang kecil-kecil juga terkena hembasan api biru itu. Dan gile, ledakan bak nuklir terjadi. Pohon Evil yang melangkah maju ke pertanian Sejun langsung terkena ledakan tersebut. Waduh, kelar dah. Bener-bener gile banget nih bos, besar banget ledakannya. Sampai-sampai akhirnya yang ada dalam menara tower merasakan getaran hebat. Tapi ia masih tidur, masih kecapean si Iren. Dan ini dia hasil ledakan dari serangan Kaisar Fritani. Buset dah, sampai tercipta lubang besar banget itu. Gile ini serangan Kaisar. Dan ternyata bersih langsung itu, pohon Evilnya langsung jadi abu semua. Wah, gile banget dah serangannya. Sejun sampai dilindungi Ibu Keeng, dan Keeng juga melindungi para kelinci biar tidak terhempas oleh serangan nuklir dari Kaisar Fritani. Sejun yang melihat itu sampai tidak percaya karena semua pohon Evilnya hilang tanpa sisa. Wah, OP parah ini powernya si Kaisar Fritani. Kemudian Kaisar yang terbang menghampiri Sejun. Ia menyuruh Sejun untuk pergi ke kawah yang tercipta dari ledakan serangannya. Sejun disuruh mencari item drop dari Godzilla pohon. Ambillah item itu, pasti berguna untukmu Sejun. Walah, item drop dari Godzilla pohon. Item apaan dah? Sejun sampai ngelak dah, harus menyadari dirinya yang shock akibat ledakan besar yang terjadi di depannya. Mantap gile itu mah. Dan oke dah, Sejun pun menghampiri kawah tersebut. Kawahnya gede banget, ada 10 kali dari ukuran Ibu Keeng. Malahan itu lebih besar. Sejun pun turun dari kawah tersebut, dan setelah sampai di bawah kawah tersebut, ia melihat ada cahaya biru yang terpancarkan dengan terang. Cahaya itu adalah biji yang disinari oleh cahaya Blue Moon. Biji apaan itu? Sejun pun mengambilnya dan ia mulai menilai biji apaan itu. Dan ternyata setelah dinilai, layar status pun muncul. Namanya benih peningkatan N jahat. Benih N jahat yang terkena cahaya Blue Moon jika dikonsumsi bisa meningkatkan 10 poin untuk semua status secara permanen. Jika ditanam, maka akan memunculkan monster N jahat yang kuat. Walah, jadi ini benih pohon Evil ya. Benihnya bos pohon Evil. Jadi semua pohon Evil berasal dari pohon ini. Wah. Sejun berhasil menyelesaikan masalah pohon Evil ini. Dan lagi, item ini luar biasa. Bisa meningkatkan 10 status secara permanen. Semua status lagi. Waduh. Kaisar Fritani pun datang. Ia memberitahu Sejun untuk mengkonsumsi benih itu. Ya, biar Sejun yang lemah itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Nggak lemah banget kayak gini. Waduh, dah malah diledek. Kaisar juga menyarankan untuk tidak membiarkan benih itu tumbuh lagi. Soalnya kalau tumbuh lagi bakal jadi lebih kuat dari hama pohon yang tumbuh. Waduh, bakal susah diatasi dada. Tapi rasanya sayang banget dah kalau cuma dimakan. Sejun berusaha untuk menahannya, dia tidak akan memakannya dulu. Ini benih yang berharga soalnya. Ia berharap ada solusi lain untuk benih kecil yang tidak bersalah ini. Lah, Kaisar jadi bingung, ada item bagus malah dikasihani. Waduh dah, ini manusia gimana sih? Sejun pun meminta izin untuk meneliti lebih dulu. Soalnya ia mau mencari solusi agar pohon Evil ini tidak lagi menjadi Evil, tapi menjadi pohon baik yang dapat dimanfaatkan. Waduh dah, terserah ente lah. Aku tidak mau lagi melihat ada monster hama lagi di sini.
Kalau sampai merusak lagi, bakal aku bakar semua pertanianmu sekalian. Waduh dah, bullshit malah diancem. Kaisar pun bertanya kepada Sejun tentang item yang sering diberikan sama Sejun kepada Airen. Sejun pun menjawab kalau Airen sering minta tomat cherry. Ia sangat suka tomat cherry. Kaisar pun meminta tomat cherry itu. Dan oke, Sejun langsung mengambilnya. Ini dia tomat cherry-nya. Kaisar pun memakannya, tapi agak aneh. Masa patung bisa makan? Dan ternyata patung itu mentransfer tomat cherry yang diberikan Sejun ke dimensi para naga. Kaisar langsung memperoleh tomat cherry tersebut. Kaisar tersenyum, senang melihat tomat cherry itu. Soalnya ini makanan kesukaan cucunya. Seperti apa ya rasanya itu ya? Kaisar jadi penasaran dah. Sampai-sampai membuat jantung naga cucunya itu berdebar kencang. Item ini jadi mencurigakan dah. Kemudian terlihat Anton Fritani, ayahnya Airen, sedang meneliti semua yang ada di pertanian Sejun. Ia melihat banyak sekali video yang disimpan di sistem, dan di video itu terkait dengan keberhasilan Sejun dalam mengelola lahan pertanian di lantai 99. Sampai-sampai hampir semua monster di lantai 99 berhubungan baik dengan Pak Sejun. Dan ada lagi belalang merah yang menjadi makanan layaknya cemilan ringan. Anton Fritani malah jadi bingung, soalnya belalang merah itu kan hama yang beracun ya. Lah ini malah dimakan, dimasak lagi. Apa nggak apa-apa mereka itu? Anton berpikir sejenak melihat perkembangan Sejun yang berbeda dari petualangan lainnya. Biasanya seorang petualang manusia berhasil menjadi kuat dengan mengalahkan monster. Lah, ini Sejun menjadi kuat dengan menanam tanaman dan bersahabat dengan para monster-monster di lantai 99. Walah, Sejun ini beneran out of the box dah. Pakai masak-masak lagi di Dungeon Tower. Waduh, jika seperti ini terus, maka hama yang ada di Dungeon Tower bakal jadi solusi tepat untuk kaum yang sedang mengalami kelaparan. Mantap ini Mas Sejun. Apalagi Sejun berhasil menanam tanaman yang bisa dimakan di lantai tandus. Ya, di lantai tandus di Dungeon Tower gitu ya. Ini luar biasa. Anton Fritani merasa Sejun adalah manusia super yang memiliki talenta unik. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain ya. Anton bahkan tidak pernah berpikir untuk menanam tanaman pangan yang ada di dalam Dungeon Tower. Lantai 99 lagi. Itu tempat yang berbahaya, bos. Kemudian terlihat Kaisar memanggil-manggil anaknya. Ia mau menunjukkan sesuatu pada anaknya itu. Dan ini dia, tomat cherry dari Pak Sejun. Kaisar berhasil memindahkan tomat cherry itu melalui celah dimensi yang ada pada naga golem naga hitam. Kaisar sangat suka sekali dengan tomat cherry ini. Luar biasa enak, pol. Walah, Anton jadi bingung. Kenapa ayahnya malah memakan tomat cherry ini? Kan itu belum diteliti ya, kalau ada racunnya gimana? Tenang saja anakku, aku merasa jauh lebih muda. Ya, aku merasa menjadi lebih muda lagi setelah makan tomat cherry ini. Sepertinya kau perlu memakannya juga anakku. Walah, Anton jadi ngelak dah mendapati ayahnya menyukai tomat cherry. Kok bisa ya? Sepertinya Sejun memiliki daya pikatnya sendiri. Kembali ke posisi Sejun, saat ini Sejun memanggil-manggil Kaisar Fritani, tapi no respon. Patungnya diam-diam baik, gak gerak sama sekali. Sejun sedikit khawatir karena patung naga itu berhenti bergerak setelah memakan tomat cherry. Apa tidak apa-apa ya? Apa Kaisar itu tidak apa-apa? Ucap Sejun dalam hati. Ya barangkali keselak gitu ya. Waduh. Karena no respon, Sejun pun menyuruh si hitam dan juga Keeng untuk kembali ke rumah. Blue Moon akan berakhir, jadi siap-siap kerja lagi. Tapi Sejun melihat Keeng terlihat aneh. Ia memandangi sesuatu yang besar dengan tatapan yang serius. Seolah ia ingin memakannya. Ayah, ada tongkat besar yang hebat. Aku mau ini ayah. Ini tongkat kayu yang hebat sekali. Dan ini dia tongkat kayunya. Buset, gede banget. Ini mah kakinya si pohon Godzilla. Gila nih kakinya doang bisa sebesar ini. Sejun pun melihat layar status dari batang kayu itu. Dan statusnya cuma berisi barang kayu NFL. Ayah, aku ingin kayu ini. Ayah, aku ingin kayu ini. Ayah, aku ingin ini, ayah. Aku ingin seperti kakak hitam yang memiliki senjata. Aku juga mau senjata, ayah. Bawanya gimana, Keeng? Ini besar banget.
Bahkan dengan tubuh besarmu, batang ini 10 kali lipat dari ukuranmu. Nggak mungkin dah. Walah, kayak yang agak kecewa mendengar itu. Kayak yang bener-bener kepingin dengan batang pohon itu. Tapi ketika dipegang, kayak yang menyadari sesuatu. Dan syut. Wah, suara apa itu? Sejun langsung melihat apa yang terjadi. Dan ternyata batang pohon besarnya itu menciut, bos. Wadidaw, kayak yang membuat batang pohon besar itu menjadi ukuran kecil. Wah, Sejun kaget. Ia melihat barang pohon yang besar itu telah menjadi kecil, wadidaw. Aku merubahnya, ayah. Intinya jadi seperti item juga kan, ayah? Ucap Keeng senang. Wah, ternyata item kayu besar itu merupakan item kayu dengan cahaya blue moon. Dapat dirubah ukurannya membesar seperti ukuran aslinya atau mengecil sesuai dengan yang diinginkan. Waduh, 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 waduh. Sejun dan kelinci hitam kaget. Keng bisa membuat item. Kok bisa ya? Ya, dahlah, yang penting Keng senang dengan benda itu. Wahlah, walah. Sepertinya Keng ceria sekali setelah mendapatkan kayu besar itu. Senjatanya sangat bagus, bos. Top Marco, top dah. Kayak memang luar biasa. Dan oke, keesokan harinya. Kayak saat ini sedang sparring. Ia menggunakan tongkat and evil miliknya. Dan ia sparring sama kakak kelinci hitam. Mereka bersemangat sekali untuk sparring. Soalnya mereka harus meningkatkan kekuatan mereka. Dan oke, sparring dimulai. Mereka berdua langsung beradu tumbuk. Sejun melihat mereka berdua sparring, langsung menyuruh mereka untuk berhati-hati. Jangan sampai saling melukai ya. Kemudian ada Elko datang. Ia baru sampai di lantai 99 dan langsung menghadap Sejun. Elko mau setoran belalang merah. Ia membawa 5 gerobak isi full belalang merah. Sejun pun bertanya, kenapa Elko datang? Ya, kenapa nggak Elka yang datang ke sini, malah Elko? Apa terjadi sesuatu? Apa ada hal buruk yang terjadi di lantai 67 sampai-sampai Elko yang datang kemari? Sebelumnya, maafkan kami naga hitam yang agung, lantai 67 sekarang kondisinya semakin tidak karuan. Gerombolan belalang merah datang dengan jumlah yang lebih banyak. Semua yang ada di lantai 67 jadi pada kewalahan dah. Semua ksatria yang ada di lantai 67 jadi kewalahan mendapatkan serangan dari belalang merah. Mereka semua jadi tebah mengganas. Waduh, apa kalian baik-baik saja? Apa kalian ada yang terluka? Ucap Sejun khawatir. Kami baik-baik saja, Tuan Naga Hitam yang agung. Berkat pasukan para lizardmen, kami semua dapat terhindar dari amukan belalang merah. Tapi jumlah mereka sekarang udah nggak ngotak banget. Bahkan pedang daun bawang yang telah ditanam langsung ditumbuk sama belalang merah. Ya, daun bawang pedangnya sudah tidak efektif lagi untuk menangani belalang merah. Kami para serigala perak harus cepat mengurus para belalang merah yang sudah pada KO itu, supaya mereka tidak bertumpuk-tumpuk dan menimbun pedang daun bawang. Wah, Sejun jadi khawatir dengan apa yang terjadi di lantai 67. Ternyata pedang daun bawangnya kurang banyak ya, soalnya yang sudah ditanam malah tertimbun belalang merah. Sepertinya masalah ini tidak akan selesai dengan cepat, malah jadi molor penyelesaiannya. Kemudian Shin berpindah di desa Lorong, tepatnya di kantor asosiasi penyihir. Di situ ada Elka yang mencari keberadaan Master Iona. Elka mau menanyakan alasan Master Iona meninggalkan lantai 67. Soalnya sekarang situasinya jadi tidak terkendali. Pegawai di situ pun mengatakan kalau Master Iona tidak ada di kantor asosiasi penyihir. Master Iona telah pergi ke lantai 75. Master Iona memberi pesan kalau dirinya sedang mencari solusi atas masalah di lantai 67. Dan lagi, Master Iona sedang mengatasi masalah yang sama yang terjadi di lantai 75. Jadi Master Iona sedang sibuk banget sekarang. Ketua LK, bukannya lantai 75 itu adalah rumah bagi para kucing? Iya betul, itu adalah desa Granar, rumah bagi para kucing. Itu kampung halamannya Bos Theo. Kemudian Shin berpindah di jalan di desa Lorong. Di situ ada Theo yang bahagia banget dah. Ia berjalan sambil nyanyi. Tapi jongosnya Theo jalannya pada lelet. Theo menyuruh mereka untuk berjalan dengan cepat. Dan terlihat
Oren ketinggalan jauh itu. Ia pun berlari untuk mengejar bos Theo. Akan tetapi, duak! Sepertinya Oren menabrak Iona itu. Waduh dah, Iona ditabrak. Oren pun terjatuh. Ia kesakitan. Gak cuman kesakitan, ia juga malu karena diliatin banyak orang. Waduh dah, malu banget ini. Hei, kenapa kau berjalan gak pakai mata? Kau ini gimana sih? Lihat-lihat, kalau jalan. Kau ini makhluk kecil, jadi kau harus berhati-hati. Woi, kau sendiri yang berlari dan menabrak tubuhku. Kenapa kau menyalahkan tubuh kecilku? Kau jangan seperti itu. Kau berisik sekali, makhluk kecil. Kau mau aku adu tumbuk ya? Waduh, itu Iona bro. Lu bakal jadi abu kalau lu membuat Iona marah. Dan bener, Iona langsung marah. Karena ia merasa terhina. Buset dah, gaswat. Tapi Theo langsung datang. Ia melerai mereka berdua. Theo langsung marah karena orang tidak mendengarkan panggilan Theo. Lah, Iona, kenapa kau di sini? Theo, kau juga di sini? Kenapa kau di sini? Walah, bos Theo, kau mengenal makhluk kecil ini? Tanya Oren. Ya jelas dong, ini Master Ionanya. Kita memiliki hubungan spesialnya. Ucap Theo bersemangat. Waduh buset, ini Master Iona. Seorang Master Sihir Iona. Buset gaswat. Oren kaget mendapati dirinya menabrak Master Sihir Iona. Gaswat ini, bisa jadi abu ini si Oren. Master, maafkan aku Master. Tolong maafkan aku Master. Aku minta maaf Master. Aku tidak melihat Anda Master. Tolong maafkan aku. Aku tadi buru-buru Master. Tolong maafkan aku Master. Ucap Oren sambil sujud. Waduh, si Oren malah malu-maluin dah. Ini jalan umum, pakai teriak-teriak segala. Ya iyalah teriak-teriak, daripada jadi gosong, jadi abu, waduh dah. Tolong maafkan dia, Iona. Dia itu jongosku yang baru bergabungnya. Jadi dia itu masih belajarnya. Jadi banyak melakukan kesalahannya. Ucap Theo. Aku mengerti, kalau bukan karena bosmu si Theo, kau pasti sudah jadi abu kucing. Waduh dah, terima kasih Master, terima kasih. Kemudian Theo bertanya kepada Iona, kenapa Iona kembali ke desa tunnel? Bukannya dia harus berada di lantai 67. Iona pun menjawab kalau dirinya akan segera ke desa Granar. Ia sedang menyelidiki masalah di lantai 75 yang kondisinya sama seperti lantai 67. Walah, desa Granar, lantai 75. Itu kampung halamanku nya. Emangnya apa yang sedang terjadi di sononya? Aku jadi penasaran ya. Bos. Kita harus ikut Master Iona, bos. Kita harus kembali ke lantai 75. Kita harus pulang ke desa Granar, bos. Aku khawatir ada sesuatu yang buruk terjadi, bos. Ucap Oren panik. Tolonglah, bos. Aku khawatir dengan ayahku, bos. Aku belum memberinya kabar, bos. Tolonglah, bos Theo. Kita kembali ke desa Granar. Walah, jadwal kita bakal terhambat ini. Harusnya Theo sekarang sudah ada di lantai 38, malah disuruh mampir ke lantai 75. Lah gimana sih ini dadah? Bos Theo, kalau kau mengikuti Master Iona ke desa Granar, aku akan memberimu duit 1000 koin tower. Aku akan memintakannya sama bapakku, si Blacky. Jadi bos Theo, percayalah kepadaku. Waduh dah, malahan. Selain itu, kita juga harus menunjukkan kesuksesan kita, bos Theo, kepada desa Granar ya. Semua kucing di desa Granar harus tahu kalau Theo adalah kucing paling sukses di desa Granar. Dan juga buat si Maril itu menjadi iri denganmu, bos Theo. Theo pun sedikit berpikir dan akhirnya ia mengiyakan permintaan Oren. Mereka akan mengikuti Iona ke desa Granar. Mantap dah, pulang ke desa Granar, ucap Oren kegirangan. Ayo Iona, aku akan menemanimu ke desa Granar. Aku juga penasaran dengan apa yang terjadi di desa Granar. Dan yang paling utama, aku akan menjadi terkenal. Di desa Granar itu, semua kucing akan mengenalku sebagai kucing Selsket Theo. Semua kucing yang dulu merendahkanku akan aku lumat habis. Wah. Ucap Theo dalam hati.
Tapi ternyata Oren merencanakan sesuatu. Ia berhasil membujuk Theo karena ia mau melakukan sesuatu kepada Theo. Tunggu saja Theo, begitu kau sampai ke rumahku, kau bakal tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Tunggu saja ya, kau akan menerima balasan atas perbuatanmu ini. Dasar Theo, Theo. Waduh, mau diapain ini si Theo? Iona pun oke-oke aja ya, dan akhirnya mereka pun berangkat bareng menuju lantai 75 di desa Graner gitu ya, dan Shin pun berpindah langsung ke desa Graner. Di desa Graner sekarang agak aneh, desanya jadi sepi dan gersang. Theo, Iona, dan 3 jongosnya langsung datang ke desa Graner dan mereka langsung kaget. Ya, mereka kaget melihat keadaan para kucing di desa Graner. Banyak kucing di situ pada lemas, bahkan ada yang pingsan. Walah, kenapa itu para kucing? Tampaknya mereka kekurangan makanan. Tampak tubuh mereka itu lemah, lesu, tidak bergairah. Dan lagi, pasar ikan di desa Graner kosong melompong. Tidak ada satupun ikan yang dijual di desa Graner. Theo dan yang lainnya jadi bingung, kenapa desa Graner jadi seperti ini? Wadidaw. Jeff, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku tidak tahu, Bos Theo. Terakhir kami meninggalkan desa Graner, semua tidak seperti ini. Kemudian ada seorang yang kaget melihat Jeff. Ternyata itu ibunya Jeff. Ibunya terlihat kurus kering, sepertinya ia belum makan berhari-hari. Jeff langsung menemui ibunya. Ia bertanya, kenapa ibunya jadi seperti ini? Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Sambil nangis, ibu Jeff menceritakan kalau ikan-ikan yang menjadi sumber makanan di desa Graner telah hilang, dimakan sama para monster di Danau Zenka. Mereka berjumlah ratusan, bahkan sudah mencapai ribuan. Mereka memakan habis ikan-ikan di setiap sungai di lantai 75. Para prajurit sudah berusaha untuk melawan para monster itu, tapi mereka lebih besar dari kucing dan tubuh mereka mengandung racun. Jadi para prajurit kucing tidak sanggup mengalahkan mereka. Apa itunya? Apa itu monster di Danau Zenka-nya? Apa benar itu ulah monsternya? Apa itu monster kataknya? Waduh, monster katak di Danau Zenka-nya. Beneran inya. Betul sekali, katak-katak itu sekarang berjumlah ribuan. Kami para kucing tidak bisa mengambil ikan di sungai gara-gara para katak itu menghabiskan ikannya. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghajar para kucing yang sedang mencari ikan di sungai. Iona pun bertanya terkait pasukan tentara bayaran yang sudah dikirim di lantai 75. Sebelumnya Iona sudah meminta asosiasi tentara bayaran untuk mengurus hal ini. Tapi kenapa masalahnya tidak selesai, malah jadi tambah rumit. Ibunya Jeff pun mengatakan kalau ia tidak tahu mengenai hal itu. Malahan, para tentara bayaran itu tidak terlihat sama sekali di Danau Zenka. Kemudian untuk mengatasi masalah kelaparan, Theo memberikan jatah ikannya kepada para pendukung kucing. Ternyata Theo mengeluarkan semua jatah ikannya yang diberikan oleh Pak Sejun. Wah, para penduduk desa Graner senang sekali melihat ada ikan di situ. Mereka langsung berdatangan. Jeff dan Geoff disuruh Theo untuk mengurus pembagian ikan-ikan ini. Mereka berdua akan ditinggal dan Theo akan pergi ke rumah kepala desa. Jangan malas-malasannya, apalagi kaburnya. Kalau kalian tidak menurutiku, kalian bakal jadi jongos seumur hidupnya, ucap Theo memastikan. Dan oke, langsunglah ke rumah kepala desa, yaitu bapaknya Oren, si Blackie. Akan tetapi ketika menyuruh Oren untuk pergi ke sono, malah si hilang itu si Oren. Buset dah, lari kemana tuh kucing? Theo kaget melihat Oren tidak bersamanya. Sejak kapan si Oren ini kabur? Dasar si Oren ini, ia pasti pulang ke rumahnya. Awas saja ya, kalau dia memberitakan sesuatu yang buruk kepada akunya. Kemudian kita ke posisi Oren. Terlihat Oren sedang berlari. Ia berlari menjauh dari Theo dan berusaha kembali ke rumahnya. Ia tidak mau menjadi jongosnya si Theo. Jadi ia mau pulang dan mempersiapkan item untuk menghapus kontrak. Ayahnya pasti memiliki item tersebut. Jadi ia harus cepat kembali ke rumah. Akan tetapi kebetulan ada Elka datang. Ia langsung menerkam si Oren. Oren yang berlari sampai tidak sadar di belakangnya ada si Elka. Ya gimana ya, soalnya ia senang banget mau kembali ke rumahnya.
Dan wah, Oren langsung melihat Elka. Ia panik luar biasa. Ya, ia baru tahu dirinya mau diterkam sama serigala perak, wadidaw. Dan Oren menghindari terkaman Elka dengan melompat ke belakang. Untung refleksnya cepet ya, jadinya ia bisa selamat dari serangan Elka, si pemimpin serigala perak. Katakan kepadaku, kenapa kau pergi sendirian? Di mana Bos Theo? Teriak Elka. Wah, Oren menggigil ketakutan. Ia tidak tahu harus ngomong apa di hadapan keganasan Elka. Cepat katakan di mana Bos Theo? Kenapa kau diam, ha? Teriak Elka melihat si Oren yang nangis ketakutan. Dan ternyata, wow, ada serigala hitam yang menyerang Elka dari samping. Dan gak kena. Gigitan serigala hitam tidak mengenai Elka. Elka langsung kabur dari terkaman itu. Wah, Elka langsung mode waspada. Ia tahu yang ada di hadapannya adalah tentara bayaran dari kaum serigala hitam. Hei Elka, sepertinya kau tambah tua ya. Gerakanmu kurang cepat, ucap serigala hitam sambil nyengir. Waduh, sedang apa serigala hitam itu? Kenapa dia melindungi si Oren? Kita tidak tahu karena bersambung. Waduh, udah malah bersambung. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.